Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi edukasi, informasi, dan syukur bisa menyelesaikan solusi. Saya beruntung ketemu dengan Ibu Dr. Anda Penny Rahayu MSc, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Ibu? Sibuk sekali? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya. Jadi Bu Penny ini sekarang adalah jadi jangkar gitulah kira-kira orang yang harus menjaga. Tadinya mau menumbuhkan ekonomi Jawa Tengah 7%, dulu sudah pernah saya wawancarai. Tapi sekarang kalau bisa bertahan dan bangkit aja sudah bagus. Nah, saya mau tanya Bu, ini kira-kira situasi ekonomi Jawa Tengah di tengah pandemi, di tengah epidemi Corona ini seperti apa? Jadi gini Bapak, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi pastilah target kita akan terganggu terus terang. Jawa Tengah yang tadinya kemarin di tahun 2019 sudah 5,6, sekarang kami turun Pak menjadi 2,6 gitu. Saya kira ini seluruh provinsi sama, Indonesia rata-rata juga tinggal 2,9, jadi pasti. Tetapi kita tetap saja ingin tidak terpuruk, kita tetap bisa hidup, kita juga harus bisa berdampingan. Sekarang kita harus, kalau kita hanya kesehatan betul, kesehatan itu nomor satu, betul Bapak. Karena apapun ini bukan main-main, bahwa COVID ini memang benar-benar sudah menimpa dunia bahkan, dan korbannya sudah cukup banyak. Pasti itu nomor satu. Tetapi di luar itu kita tetap harus juga bisa agar ekonomi itu tetap jalan. Jadi masyarakat itu juga masih tetap bisa ekonominya tumbuh, bisa makan gitu. Walaupun kemarin kita sempat jatuh. Kalau secara umum di Jawa Tengah memang yang paling terdampak di sektor ekonomi ini memang koperasi UKM itu Pak terdampak benar, kemudian IKM itu juga terdampak, kemudian terkait dengan pariwisata itu nomor satu, karena pariwisata itu satu pun tidak ada yang buka untuk seluruh Jawa Tengah, entah sektor pariwisata, wisata alam, mulai dari industri wisata, perhotelan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira di Jawa Tengah seperti itu. Tapi kalau untuk industri, alhamdulillah Jawa Tengah ini sekarang kalau di data kami itu tidak ada yang tutup 100% tutup, tidak. Memang mereka secara bertahap, pertama dulu awal-awal COVID di bulan Maret itu mereka ada yang mengurangi jam kerja, tidak ada lembur. Setelah itu kita berangsur-angsur ada yang masuk hanya sampai 50% saja atau digilir setiap 2 minggu, tetapi masih tetap bisa jalan. Secara garis besar seperti itu, Pak. Dan kita sudah awasi betul, ini teman-teman di Dinakerstan selalu mengawasi untuk bisa benar-benar diterapkan protokol kesehatan untuk di setiap industri, kita awasi betul agar tetap bercuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga jaga jarak itu tetap kita laksanakan dan kita awasi. Saya kira secara umum seperti itu, Bapak. Kalau kondisi terakhir seperti apa, Bu, industri itu? Apa sudah hampir pulih atau gimana? Kalau industri itu kita sudah dari sudah mulai pulih. Hanya untuk industri tertentu yang memang bahan bakunya import itu Pak yang kami agak kesulitan terus terang terkait dengan industri tekstil yang mereka masih bahan bakunya itu import dari Cina, itu memang kami masih agak kesulitan sehingga mereka banyak yang melakukan kegiatan untuk lain kayak membuat masker dan juga membuat APD dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak industri makanan seperti itu masih bisa, alhamdulillah masih bisa jalan Pak. Elektronik, makan minum, elektronik, kemudian furniture masih jalan Pak. Alas kaki juga masih ya Bu ya? Masih jalan ya, alhamdulillah masih bisa jalan Bapak. Itu kan ada pengalaman di Jawa Timur, justru pusat penularannya mulai dari pabrik, ada pabrik kan, pabrik rokok kalau nggak salah itu. Di Jawa Tengah nggak ada Bu ya? Nggak ada sampai hari ini, kami belum mendapatkan laporan yang terkait dengan yang industri yang terkena seperti itu, alhamdulillah belum Pak.
Mudah-mudahan tidak, Ya, mudah-mudahan saya kira tidak bagus. gitu. Ya, betul. Ya. Dan kita mendorong. Ya. Jadi kita pun walaupun tetap ada COVID ini, Pak Gubernur memberikan kebijakan bahwa kita untuk eselon 2 tidak ada yang libur, Pak. Semua masuk. Hanya yang kemarin work from home-nya itu hanya untuk eselon 3 ke bawah. Dulu 30%, mulai hari ini sudah 100%, tapi akan kita tinjau kembali. Itu tadi arahan Pak Gub pada saat rapat, kemungkinan ya tidak langsung 100%, tetapi 30%. Kita tetap harus jaga jarak dan menjaga kesehatan, kemudian dan lain-lain protokol kesehatan tetap harus dijaga, diterapkan untuk semua OPD agar mereka juga tidak tertular. Ya, jadi memang kalau menurut pendapat saya gitu ya, justru dalam situasi seperti ini, walaupun belum bisa action, tapi persiapan-persiapan kan harus sudah dilakukan. Karena begitu nanti ini reda, jangan nunggu lagi, langsung bisa mulai. Ya, betul. Gimana Bu persiapan untuk kawasan-kawasan industri yang sudah dipersiapkan lama itu sekarang? Kami tetap berproses, Pak. Seperti kawasan industri Brebes, kita tetap berproses. Kita rapat melalui Vikon secara rutin. Kemarin bahkan Pak Menteri Perindustrian sudah meninjau ke sana. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan master plan untuk kawasan industri Brebes. Kita sudah bahas, insya Allah ini ada dalam 2 minggu ini perbaikan. Dokumen AMDAL-nya juga sudah mulai masuk, sudah mulai kita kerjakan. Hanya mungkin nanti untuk tahapan-tahapan sosialisasi itu yang akan terkendala tentunya untuk di lapangannya. Kemudian yang untuk KIK Kendal, kawasan ekonomi yang sekarang sudah menjadi KEK, tapi juga tetap berproses. Kemarin kita proses terkait dengan untuk perizinan penggunaan pengembangan pelabuhan Kendal yang rencananya juga akan menjadi terminal, dijadikan merupakan bagian dari pelabuhan Tanjung Mas, tetapi mereka tetap akan menjadi terminal untuk khusus KI masuk ke situ. Jalan tol Semarang Kendal, Semarang Harbor, kita juga tetap proses, Bapak. Kemarin kita dengan minggu kemarin bahkan kita dengan konsultannya sudah mencermati trase yang sudah diajukan karena Pak Menteri PUPR sudah membuat surat kepada Pak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Semarang Harbor yang sebagian nanti ada jalan tol masuk ke laut, jadi ada tol Tanggul Laut, maka kita harus ada rekomendasi yang terkait dengan di sektor lautnya. Kemudian tol Semarang Solo Jogja juga kita tetap berproses. Alhamdulillah tahapan penlok sedang kita laksanakan ini untuk tahapan sosialisasi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karyangan sudah selesai, tinggal menunggu Kabupaten Klaten saja yang kemarin terkendala COVID, sehingga nanti mungkin kami akan membuat penlok secara bertahap. Mungkin tahap pertama bisa kita akan coba untuk mengeluarkan penlok untuk Boyolali dan Karanganyar dulu 2 kabupaten, baru Klaten nanti setelah bisa tahapan sosialisasi kita laksanakan. Kemudian Bawen Jogja juga tetap Bapak kita sudah kerjakan, trasenya sudah selesai, cuman ini memang kemarin ada permintaan dari Kabupaten Magelang untuk dibuatkan exit tolnya. Kita juga sudah membuatkan exit untuk ke arah Borobudur, kemudian akan disatukan dengan Anjungan Cerdas, kita juga sudah laksanakan, jadi itu selalu tetap berproses. Kemudian Jateng Park, Jateng Valley, bahkan sudah ber-MOU pelaksanaan untuk dengan investornya, kita juga sudah ada PKS-nya, sekarang dalam proses untuk penentuan exit tolnya ke arah Jateng Park gitu. Kita sudah walaupun melalui Vikon atau bahkan dari investornya dari Jakarta juga berani ke sini, Pak. Jadi ya alhamdulillah untuk proses sesuai Perpres 79 tetap untuk pelaksanaan persiapannya tetap kita jalankan. Jadi investor tidak ada yang mundur, Bu ya, tetap aja mereka komitmen. Sampai hari ini belum ada yang menyatakan mundur. Opsiko, Pak, yang akan membuat LNG, jalan LNG dan pelabuhan di Batang itu juga kita kemarin sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah sedang mengurus perizinan ke Kementerian Perhubungan untuk pemanfaatan aset karena
di Pelabuhan Batang ini sebetulnya pelabuhan regional, Pak, mestinya sudah menjadi kewenangan provinsi sesuai Undang-Undang 23, tetapi sampai hari ini aset-aset tersebut belum diserah terimakan ke provinsi sehingga dalam pengembangannya masih tetap minta izin ke Kementerian Perhubungan, dan kami sudah koordinasi dengan Pak Dirjen, dengan Pak Direktur, ini sudah di dalam proses. Jadi yang opsiko juga tetap jalan. Jadi insya Allah sampai hari ini kami masih jalan, walaupun tentu ada keterlambatan, tetapi sampai hari ini belum ada dari investor-investor yang kemarin sudah menyatakan siap untuk melaksanakan, termasuk dari Kementerian PUPR yang kemarin sudah akan melaksanakan PSN, semuanya masih tetap berjalan, proses lelang di kementerian juga tetap jalan, hanya memang ada beberapa proyek yang terkait dengan embung untuk pemenuhan air, karena di industri itu kan ada pemenuhan air yang tadinya bisa dilaksanakan 1 tahun, ini bisa jadi 2 tahun, tetapi tetap masih, insya Allah masih tetap jalan. Ya, Bu, kalau di kawasan industri ekonomi khusus ya di Kendal itu kan udah kawasannya sudah jelas ya, lahannya sudah jelas. Nah, kalau yang di Brebes gimana, Bu? Lahannya sudah siap semua atau masih ada masalah? Ya. Kita di master plan-nya kita sudah menyiapkan, dan di RT RW provinsi maupun di RT RW Kabupaten Brebes kita sudah menyiapkan sekitar 3.976 hektar, Bapak. Ya. Ini dalam proses, ada yang sebagian memang masih ada di 11 desa, 3 kecamatan, 11 desa, dan kita akan membuat melakukan proses ini. Tahapan sekarang masih dalam tahapan penyusunan master plan dulu, Bapak. Penyusunan master plan, begitu master plan-nya selesai, kemarin sudah pembahasan dengan Pak Menko, dengan Pak Menko Marinvest, Menko Perekonomian, dan beberapa menteri perindustrian bahkan sudah ke sana, dan kelihatannya beliau ini sudah setuju dengan master plan yang sudah disusun oleh KIW. Jadi rencana yang akan ditunjuk sebagai pelaksana di sananya adalah KIW, Pak, sebagai BUMN, dan sebagian nanti kami juga ada sahamnya di KIW. Nah, KIW ini yang akan melaksanakan, mewakili pemerintah untuk melakukan menjadi pengelola di kawasan industri Brebes ini. Kemudian setelah master plan-nya selesai, maka dari dasar master plan ini akan kami kawal untuk penyusunan dokumen analisis dampak lingkungannya, AMDAL-nya. Sekarang dokumennya sudah masuk, Pak, ke kami, dokumen kerangka acuannya. Hanya kita tinggal menunggu persetujuan master plan, maka dokumen AMDAL ini akan kita segera selesaikan. Kalau dokumen AMDAL sambil nanti simultan dari pihak KIW-nya akan mengajukan untuk izin penlog-nya, penetapan lokasi. Nah, dari penetapan lokasi ini kita akan secara bertahap melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Tentu di sana kita akan, karena di dalam kawasan yang 3.900 sekian hektar itu ada sungai, ada yang harus sepadan sungai, sepadan pantai yang harus kita keluarkan, maka itu juga akan kita keluarkan. Dan kita akan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kita kemarin sudah dengan Pemda Kabupaten Brebes, kami sudah menyampaikan model-model pemberdayaan masyarakat sekitar agar masyarakat itu merasa memiliki di kawasan industri Brebes, maka kita akan membuat, apakah nanti join dengan masyarakat sekitar untuk membuat suatu perusahaan yang perusahaan patungan yang untuk bisa ikut melaksanakan bagian dari, tetapi bukan bagian inti dari kawasan industri ini, tetapi bagian dari pendukung dari pembangunan kawasan industri ini untuk bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Nah, nanti masyarakat yang ada di situ, apakah dalam bentuk LMDH atau dalam bentuk koperasi, ini masih akan kita komunikasikan dengan masyarakat. Hal ini sudah kita laksanakan seperti yang di Rembang, Bapak. Yang di Rembang kita ada Semen Rembang, BUMN, mereka membuat suatu perusahaan patungan dengan LMDH yang lembaga BUMDes yang ada di sekitar Rembang, dan dari perusahaan patungan ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan
dari sebagian dari kegiatan yang ada di Semen Rembang untuk dikerjasamakan dengan masyarakat. Jadi mereka merasa memiliki terhadap kawasan-kawasan yang ada di itu. Nah, ini akan kami cobakan di kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Tengah dalam rangka kebijakan Bapak Gubernur untuk mengakomodir keinginan masyarakat agar masyarakat itu merasa memiliki, sehingga kita sedini mungkin tidak mengalami bentrok dengan masyarakat atau ada dampak sosial terhadap masyarakat. Walaupun pasti kegiatan apapun pasti ada, tapi kita untuk di Brebes ini kita akan seawal mungkin untuk bisa berbicara dengan masyarakat sekitar, bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari perencanaan nanti pada saat pembangunan maupun pada saat operasional dari kawasan industri Brebes ini sendiri. Bu, itu yang untuk kawasan industri Brebes itu masih ada yang lahan milik masyarakat ya? Masih ada Pak. Ya. Masih ada. Jadi itu kan akan membutuhkan pembebasan kalau nggak salah itu ya. Betul. Nah, itu makanya itu kita akan sedini mungkin berbicara dengan masyarakat sekitar yang tadi ada 11 desa, Pak. Itu 7 kecamatan, 11 desa. Ya, termasuk pemukiman apa enggak? Artinya mereka harus pindah dari situ. Oh, tidak, Pak. Ada sedikit pemukiman tapi akan kita inklak dan sudah tidak masuk ke dalam 3.976. Biar saja, tidak apa-apa, Pak. Nanti kita ikhlas, kita berikan akses untuk jalan. Bahkan kami akan padukan dengan master plan yang ada di kawasan industri. Karena ini kan luas sekali, Pak. 3.976. Sehingga kita masih bisa mengakomodir itu. Bahkan kemarin saya sudah bicara dengan Pak Menteri Perindustrian, kalau nanti dibuatkan Rusunawa. Karena ini kan kita juga ngajukan ke APBN untuk membangun Rusunawa untuk pegawai yang ada di situ. Kami di master plan-nya ingin didekatkan dengan yang tadi ada masyarakat memang ada di situ. Jadi tidak akan kita pindahkan, mereka hanya di-enclave saja. Baik Bu, ini kan penjelasan yang bagus sekali untuk masyarakat. Dikira bahwa semua kegiatan itu berhenti karena ada COVID. Ternyata pemerintah provinsi tetap bekerja keras. Insya Allah kita tetap semangat. Untuk bertahan, mempertahankan ekonomi dan mempersiapkan ya, betul. Kita sekarang bahkan kemarin tadi Pak Gub itu sudah menyampaikan bagaimana untuk menghadapi new normal. Kami tadi berbicara tentang pangan, bagaimana untuk kondisi pangan Jawa Tengah menjaga biar pangan kita itu cukup. Kita semua berlebih, Pak, untuk pangan. Kecuali dari 11 komoditas pangan itu kita hanya 2 saja, bawang putih dan gula pasir. Yang lainnya insya Allah kita berlebih. Mudah-mudahan semua lancar. Dan sebelum pindah ke topik yang kedua, Ibu tadi menyebutkan bahwa UMKM paling terdampak. Nah, saya ini berusaha mendorong, membantu ada UMKM kecil di Banyu Biru yang memproduksi kopi sepakung. Mungkin Ibu pernah dengar nama kopi sepakung. Kopi sepakung. Ini kopinya kayak begini nih Bu. Ada beberapa model. Jadi kopi sepakung baik Robusta maupun Arabica. Nah, nanti sebagai tanda kenang-kenangan saya akan kirim ke Ibu nanti. Kopi sepakung ini mereka merasa COVID ini mereka berhenti, pemasarannya tinggal 20%. Jadi kalau kita tidak bantu, ini kasihan. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Selamat bekerja. Selain kerja keras, mudah-mudahan jadi amal kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.